Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirati Zahra dengan NIM 0502172216 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UGM Cikalangkaraya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, yang mana kita diminta untuk membuat aplikasi SIPA UT yang berisi informasi tracking dan transaksi bahan ajar. Oke, untuk itu langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan migrasi dari yang sebelumnya native JavaScript menjadi single page application atau kita kenal sebagai SPA menggunakan framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi yang dibuat itu ya. Di sini sebelumnya untuk tampilan CSS-nya sendiri atau antarmukanya saya samakan dengan tugas 2 sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas ke coding. Pertama, ini merupakan struktur proyek dari tugas yang saya buat, yaitu dengan folder, nama foldernya itu tugas 3. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yaitu app.view, yang mana di sini app.view digunakan sebagai komponen induk atau root komponen, yang mana saya meletakkan ini router script view yang fiturnya sudah disediakan oleh Vue itu sendiri, yang gunanya adalah untuk melakukan perpindahan halaman, untuk memperhalus perpindahan halaman ya, yang logikanya tersimpan pada bagian index.js di folder router. Di sini sebelumnya saya sudah mengimport semua tampilan dari folder views yang ada di sini ya. Ini kita import, yang nanti ini fungsi dari index.js sendiri adalah mengatur routingnya. Jadi ketika kita klik menu, halaman akan berganti tanpa perlu mereload browser itu sendiri. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai ini folder view. Jadi untuk file HTML-nya sendiri berada pada folder ini ya, folder views. Yang pertama kita akan bahas adalah login view. Nah, ini merupakan tampilan shortcut-nya ya. Di sini elemen HTML dan logikanya sudah dipisah. Saya menggunakan ini pertama submit.prevent untuk menahan sifat asli form agar halamannya tidak reload saat tombol login ditekan. Kemudian ada click.prevent untuk memunculkan pop-up ketika user mengeklik di tombol lupa password atau belum punya akun. Akan muncul pop-up sesuai dengan ini ya. Nah, kalau lupa password yang ditekan, maka akan muncul pop-up silakan hubungi admin UT. Kemudian apabila buat akun baru akan muncul tulisan kunjungi laman IUT untuk membuat akun baru gitu ya. Masih sama seperti sebelumnya. Di sini saya juga menambahkan ya switch alert to untuk membuat tampilan pop-up-nya semakin menarik gitu. Kemudian selanjutnya apabila user berhasil login, maka view router akan melakukan push ya, atau memindahkan atau mengarahkan secara otomatis user itu ke laman dashboard. Oke, gitu ya. Kita next ke dashboard. Nah, pada bagian dashboard ini saya memanfaatkan fitur ini mounted bawaan dari Vue. Jadi saat halamannya dimuat, sistem akan membaca jam lokal di perangkat kita dan otomatis menampilkan sapaan yang sesuai. Masih sama ya seperti sebelumnya, kodenya itu sebelum jam 11 yaitu selamat pagi, setelah jam 3 selamat siang, kurang dari jam 7 malam selamat sore, dan setelah itu selamat malam. Masih sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk template-nya sendiri masih sama ya, saya samakan antarmukanya seperti tugas yang sebelumnya. Mungkin ada sedikit perbedaan mengenai tampilannya, yaitu ini ya, saya tambahkan start card untuk menampilkan stok penipis. Oke, kita lanjut ke bagian stock.view. Stock view ya, maksudnya stockview.view. Oke, pada menu stock, fungsinya ini masih mirip seperti tugas sebelumnya, tapi sekarang terintegrasi dengan komponen yang ada pada ini ya, my navbar view. Nah, dan datanya sendiri masih sama, yaitu diambil dari data bahan ajar ke JSON yang tersedia atau sudah termuat ya pada tugas 3 ini yang ada di e-learning. Ini tinggal di-download saja.
Untuk fiturnya sendiri mungkin masih sama ya seperti sebelumnya, yaitu ada filter UPBJJ dan kategorinya, kemudian sorting untuk mengurutkan data, dan memunculkan tanda centang untuk stok yang menipis, gitu ya. Masih sama seperti sebelumnya. Untuk manipulasinya sendiri, saya menambahkan ini ya, tombol ini, Open Add Model, untuk mengedit ya bahan ajar yang akan ditambahkan dan juga menghapus bahan ajar yang mungkin tidak sesuai atau begitu. Saya rasa ini masih sama seperti sebelumnya ya. Dan untuk pop-up-nya sendiri seperti sebelumnya itu script alert 2, datanya diambil dari ini ya. Nah, terintegrasi dengan mainnavbar.view. Begitu. Kemudian selanjutnya ada pada bagian tracking.view. Jadi pada halaman tracking ini saya juga menggunakan ini ya, submit.prevent saat menyimpan data DO atau delivery order yang baru, yang mana ketika form selesai disubmit, nantinya ada fungsi reset form yang akan otomatis mengosongkan isi form dan melakukan auto improvement. Oke, jadi pada bagian ini ya, pada bagian ini nomor DO akan otomatis tergenerate bertambah satu setelah kita submit. Ini pengaturan pada bagian ini. Oke, untuk mendemokannya kita langsung saja masuk ke terminal ya, bagian terminal kita klik ini di terminal. Ini tidak sama seperti langkah sebelumnya atau perintah sebelumnya. Biasanya kan kita untuk merunning kita klik running langsung ya, tapi karena ini kita menggunakan npm, maka kita bukanya menggunakan terminal. Di sini untuk terminal sendiri, saya menggunakan command prompt ya, atau cmd. Kemudian kita langsung bisa mengetikkan perintahnya, yaitu npm run spasi dev. npm spasi run spasi dev. Ini apabila kita sudah menginstal npm terlebih dahulu di komputer kita. Kita tunggu. Oke, kemudian linknya akan otomatis muncul. Nah, ini adalah link dari ini ya, aplikasi yang kita buat. Kita bisa mengekliknya dengan ini, klik dan ketik ctrl. Nah, kemudian diklik, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, untuk membukanya di browser kita bisa menyalin ini, halaman ini bisa langsung kita salin ke browser kita. Dan untuk tampilan utamanya pada halaman ini adalah seperti ini ya. Ini merupakan tampilan utama ini merupakan tampilan login dari aplikasi yang kita buat, masih sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa masukkan user sesuai yang ada pada data bahan ajar ya. Masuk sebagai admin saja. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, apabila kita mengeklik lupa password akan muncul pop-up seperti ini ya. Kalau belum punya akun akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita langsung saja login. Kita login berhasil, lanjutkan. Nah, untuk tampilan dashboardnya sendiri, saya melakukan perubahan ya. Saya mengikuti panduan awal dari tugas 1, yaitu ini memunculkan drop-down laporan yang berisi monitor progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar dan histori transaksi. Ini sebenarnya file kosong, makanya pada tugas 1 dan tugas 2 saya hilangkan. Jadi pada tugas 3 ini saya masukkan kembali untuk melengkapi ya, walaupun berbeda sedikit dengan tampilan dari sebelumnya. Nah, mungkin kurang lebih sama ya, masih sama seperti tampilan yang lama atau tugas yang sebelumnya. Kita langsung masuk ke menu informasi bahan ajar. Nah, untuk informasi bahan ajar masih sama ya seperti sebelumnya, yaitu apabila kita belum memilih UPBJJ, maka semua kategori akan ini ya, akan tidak bisa diklik ya, atau memang ditahan gitu ya. Kemudian bila kita klik atau kita pilih UPBJJ-nya, maka semua kategorinya baru akan muncul. Itu juga dengan ini, berdasarkan ini. Nah, untuk merisetnya sendiri kita tinggal klik ini. Dan untuk menampilkan stok menipis, sama seperti sebelumnya, kita tinggal mencentang ini ya, bagian kotak yang ada di tampilkan stok menipis atau kosong.
Oke, di sini kita langsung saja mendemokan untuk menambahkan bahan ajar. Untuk bahan ajar kita coba untuk menambahkan Pancasila ya. Kemudian seperti Surabaya, lokasi rak, artikel satu harganya 50.000. Kemudian jumlahnya ada 19. Catatannya di sini adalah catatan HTML ya. Ini nggak kita kasih apa karena nanti di ini juga nggak bakal muncul. Langsung saja kita simpan. Oke, akan muncul seperti ini ya. Bagaimana diminta oleh soal. Nah, untuk menu editnya sendiri bisa dengan mengikuti ya gambar pensil ini diklik. Kemudian akan muncul form edit data bahan ajar seperti ini. Nah, ini masih sama ya seperti sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung kita next ke tracking pengiriman. Nah, ini kita bisa langsung berpindah ya dari informasi bahan ajar, tabnya bisa kemudian itu informasi bahan ajar ke transaksi pengiriman tanpa perlu kembali ke dashboard terlebih dahulu. Oke, pada ini ya tracking bahan ajar ini startnya ada pada ini ya DO 2026 trip 002 sesuai yang diminta oleh kita langsung saja coba untuk mendemokannya. Sini saya akan menggunakan link saya. Kemudian untuk pemilihan ekspedisi, kita coba pilih ini. Kemudian paketnya kita pilih IPA aja ya. Nah, akan muncul detail isi paket ya. Masih sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk tanggal kirimnya tinggal klik ini logo kalender. Kemudian kita pilih tanggalnya, baru klik tambah shipment. Data berhasil disimpan. Dan ini merupakan tampilan ya dari data yang berhasil kita buat. Dan untuk nomor DO-nya sendiri karena tergenerate secara otomatis, maka dia akan berubah menjadi 00. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai hasil pengerjaan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dari saya. Saya merasa mungkin masih banyak salah kata atau penjelasan saya yang masih kurang. Untuk itu saya mohon sebesar-besarnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.